Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Deti Susilawati selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Palimanan. Yang terhormat Panitia Pelaksana MPLS tahun ajaran 2021-2022. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini Ibu akan membawakan materi tentang cara belajar efektif. Anak-anakku yang berbahagia, belajar. Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh peserta didik atau yang dilakukan oleh seseorang. Gunanya untuk apa? Untuk memperoleh suatu perubahan, baik perubahan tingkah laku, pola pikir, dan lain sebagainya, sebagai hasil dari pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan tentunya. Kemudian adapun apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran efektif? Belajar efektif adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik sehingga peserta didik tersebut mampu mengimplementasikan di dalam kehidupannya sehari-hari, mampu mempraktikkan, mampu menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga dari proses tersebut ada output. Dari hasil belajar tersebut ada output yang dicapai oleh peserta didik itu sendiri. Adapun di dalam belajar efektif itu pasti ada proses kan. Nah, adapun proses tersebut itu terdapat 3 ranah menurut taksonomi Bloom. Apa saja sih ketiga ranah tersebut? Yang pertama itu ada ranah kognitif. Ranah kognitif itu ranah yang berkaitan dengan pengetahuan peserta didik, ranah yang berkaitan dengan pemahaman peserta didik, kecerdasan peserta didik. Tentunya pemahaman tersebut tuh dicapai hasil dari apa? Hasil dari proses belajar tadi. Tanpa adanya proses pembelajaran, maka tidak akan ada pemahaman, tidak akan ada pengetahuan yang dicapai, yang dihasilkan, yang didapat tentunya oleh peserta didik. Kemudian ranah yang kedua, ranah afektif. Apa sih ranah afektif? Ranah afektif itu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai peserta didik. Nilai yang bagaimana? Apakah nilai berupa angka? Tidak. Nilai di sini artinya bagaimana peserta didik itu memiliki perilaku yang baik, perilaku yang bermoral, sikap yang terpuji. Tentunya balik lagi, hal tersebut didapat dari mana? Dari setelah adanya proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah, atau yang ketiga adalah ranah psikomotor, atau biasa juga disebut dengan ranah psikomotorik. Apa sih yang dimaksud dengan ranah psikomotorik? Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkenaan dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Ibu, kalau misalkan kita tidak memiliki keterampilan, lalu bagaimana? Ibu yakin setiap peserta didik, setiap individu, setiap manusia, setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi manakala kita tidak bisa melakukan kegiatan tersebut, melakukan hal tersebut, bukan berarti kita tidak memiliki kemampuan, tapi ada bidang-bidang lain yang mungkin kita sendiri tidak tahu, tidak mengetahui bahwa keterampilan tersebut itu tersembunyi di dalam diri kita. Nah, dari keterampilan tersebut, apabila kita terus mengasah, terus berlatih, maka pastinya akan mendapatkan hasil yang sesuai, hasil yang maksimal. Nah,
Setelah kita mengetahui adanya ketiga ranah dalam proses pembelajaran, kita masuk bagaimana sih cara belajar yang efektif itu. Nah, di sini Ibu mempunyai 10 cara agar kalian itu bisa belajar dengan efektif. Apa saja? Yang pertama, dalam belajar kalian itu harus memiliki niat ya. Ingat, niat itu sangat penting. Karena apa? Tanpa adanya niat, kalian tidak akan bisa melakukan hal apapun. Misalnya bagaimana? Misalkan guru kalian memberikan tugas kepada kalian. Tugas tersebut akan dikumpulkan itu minggu depan, tetapi kalian itu masih enggan untuk mengerjakannya. Karena apa? Karena diri kalian belum memiliki niat. Coba kalau kalian memiliki niat, misalkan besok pelajaran tersebut atau tugas tersebut harus dikumpulkan, maka apa yang harus saya lakukan? Harus belajar, harus mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya adalah disiplin belajar. Jika kalian tidak disiplin, maka hasil yang ingin kalian capai itu tidak akan maksimal. Adapun disiplin itu apakah hanya terbatas pada disiplin tentang tata tertib berpakaian saja? Tidak, tapi kalian juga harus disiplin dalam hal belajar. Misalkan bagaimana kalian bisa mengatur waktu, kapan kalian harus bermain, kapan kalian harus istirahat, kapan juga kalian harus belajar. Tuh, kalian harus disiplin, harus bisa mengatur waktunya dengan baik, sehingga kalian juga nantinya akan terbiasa untuk melakukan hidup disiplin. Nah, kemudian yang ketiga adalah fokus belajar. Di sini adalah bagaimana kalian bisa memusatkan pikiran kalian saat kalian sedang belajar. Jadi ketika kalian belajar, kalian harus fokus. Tidak seperti misalkan kalian sedang belajar tapi pikiran kalian itu sedang bermain dengan teman-teman kalian, tidak merencanakan sesuatu. Jadi kalau misalnya kalian sedang fokus belajar, ya belajar, lakukan dengan baik sampai dengan selesai ya. Selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi itu timbul dari siapa? Apakah dari orang lain? Yang paling utama, motivasi itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Tentunya motivasi yang seperti apa? Motivasi yang sepenuh hati. Melakukan hal dengan sepenuh hati itu pasti hasilnya akan maksimal, akan sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau misalkan kita melakukannya dengan setengah hati, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Contohnya seperti apa, Bu, motivasi belajar itu? Misalkan pada semester sekarang kita itu hanya mendapatkan peringkat ketiga, melihat teman kita mendapatkan peringkat pertama, lalu kita itu harus mempunyai motivasi bahwa oh iya, semester depan itu saya harus bisa mengalahkan teman saya harus bisa menduduki peringkat pertama. Jadi tumbuhkan motivasi dalam diri kalian sendiri ya. Selanjutnya adalah fasilitas belajar. Fasilitas belajar itu seperti apa? Kebutuhan, sarana yang harus kalian miliki. Contohnya apa saja? Contohnya bisa buku, pensil, penghapus. Nah, apabila kalian tujuan kalian itu berangkat sekolah untuk belajar tentunya, tapi kalian tidak membawa buku, lalu apakah sesampainya di sekolah kalian itu akan belajar dengan maksimal? Tentunya tidak. Bagaimana kalian menulis? Bagaimana kalian mengerjakan tugas? Tentunya
kebutuhan-kebutuhan untuk sekolah itu kalian harus memiliki sendiri, mempunyai sendiri. Misalkan kalian bisa meminjam ke teman, boleh saja. Kalau teman kalian memiliki 2 barang yang ingin kalian pinjam, ya. Jadi kebutuhan atau fasilitas untuk belajar itu sangat penting juga untuk diri kalian sendiri. Kemudian yang keenam adalah continue. Continue itu apa? Continue itu artinya belajar itu harus dilakukan secara terus menerus, secara berulang-ulang. Misalnya bagaimana? Kalian belajar itu tidak hanya terbatas di sekolah saja, tapi kalian bisa belajar juga di rumah. Misalkan kalian sudah mendapatkan ilmu dari sekolah, dari guru kalian, materi yang telah disampaikan oleh guru kalian bisa pelajarin ulang di rumah, bisa pahamin ulang di rumah, sehingga kalian akan lebih memahami lagi atas penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh guru. Tuh. Jadi ketika kalian nantinya ulangan, ujian, kalian masih ingat, di memori kalian itu masih akan tersimpan. Oh iya, waktu itu ibu ini pernah menjelaskan tentang ini. Jadi kan kalian tidak akan kesulitan untuk mengerjakan soal-soal ujian, ulangan, atau tugas-tugas lainnya, ya. Selanjutnya adalah belajar kelompok. Di sini belajar kelompok itu apa? Bagaimana? Belajar kelompok itu belajar yang dilakukan oleh dengan teman-teman kalian, dengan teman kalian. Misalnya seperti apa? Misalkan kalian nih diberikan tugas oleh guru kalian, misalkan contohnya pelajaran matematika, ya. Kalian diberikan tugas oleh guru kalian, tapi ada salah satu tugas, salah satu nomor yang tidak bisa kalian kerjakan. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya kalian bisa melakukan kerja kelompok, belajar kelompok, berdiskusi dengan teman kalian. Agar apa? Agar kalian menemukan jalan keluarnya, kalian mendapatkan jawabannya. Setelah kalian melakukan diskusi, apa yang kalian dapatkan? Kalian bisa tahu rumus-rumusnya, tahu langkah-langkahnya, sehingga jika ada soal di kemudian hari yang sama, langkah-langkahnya kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, kemudian yang ke-8 adalah target hasil belajar. Kalian melakukan kegiatan belajar mengajar itu pastikan ada suatu target yang ingin kalian capai. Misalkan kalian ingin mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Selain itu kalian ingin membanggakan orang tua kalian. Nah, proses tersebut jangan kalian hiraukan begitu saja, kalian jalani. Kemudian apalagi, kalian harus memikirkan bagaimana setelah saya belajar, apakah hasilnya yang akan saya capai, yang akan saya dapatkan. Pasti akan sangat bermanfaat dengan adanya dengan kalian melakukan kegiatan belajar. Kemudian yang ke-9 adalah aktif belajar. Aktif belajar di sini manakala kalian sudah dijelaskan oleh guru tentang materi, tentang rumus-rumus, sudah diberikan penjelasan oleh guru, tetapi kalian masih ada hal yang belum dimengerti, maka kalian bisa menanyakan ulang, menanyakan langsung kepada guru tersebut. Tapi tentunya menanyakannya harus dengan tata krama yang sopan, ya. Misalkan begini, ibu mohon maaf,
pada bagian ini saya masih belum paham. Apakah ibu berkenan untuk menjelaskan ulang? Jangan kalian belum paham tetapi kalian bertanya yang tidak sopan ya. Kemudian yang terakhir adalah banyak membaca. Nah, apakah membaca itu hanya terbatas pada buku saja? Tidak. Membaca itu dapat dilakukan dari mana saja, di mana saja, kapanpun. Contohnya sekarang itu zamannya sudah canggih. Ibu yakin kalian sudah paham tentang dunia perinternetan ya. Kalian pasti sudah paham, sangat paham. Ibu juga sangat yakin. Nah, dari internet tersebut kalian tuh bisa mencari tahu apa yang kalian belum pahami. Misalkan kalian ingin menemukan tentang apa, kalian bisa mencarinya di internet. Karena apa? Karena yang namanya membaca itu sangat banyak manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya kalian bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Selain itu kalian juga bisa mendapatkan banyak pengalaman. Kalian juga bisa mendapatkan banyak ide atau gagasan. Kemudian nantinya kalian bisa mempraktekannya berupa suatu keterampilan. Selain itu kalian juga hasil dari membaca kalian bisa lebih banyak lebih pandai dalam berkomunikasi misalkan. Ininya sangat banyak manfaat dari kalian membaca, apalagi membaca buku ya. Jadi kalian itu jangan bosan untuk belajar, jangan patah semangat. Kalian harus bisa menunjukkan kepada kedua orang tua kalian kalau kalian itu bisa menjadi yang mereka inginkan, yang mereka banggakan ya. Dan untuk materi kali ini tentang cara belajar efektif, ibu rasa ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu minta maaf apabila ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang berkenan di hati kalian. Baiklah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.